Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Pak Sultani. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak linear satu variabel dan cara menyelesaikannya. Nah, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak bentuk aljabar, kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama adalah secara definisi. Yang pertama adalah jika mutlak A X plus B sama dengan C lebih dari sama dengan 0. Ingat kembali, C lebih dari sama dengan 0 itu adalah bilangan positif ya. Jangan bingung. Maka dia mempunyai dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah AX plus B-nya ini adalah positif. Nah ini, dia positif. Kemungkinan yang kedua, AX plus B-nya itu dia bisa negatif. Nah ini adalah untuk batasannya. Maka X lebih dari sama dengan min B per A. Untuk negatif pun sama, X kurang, cuma tandanya saja yang berbeda ya. Jadi X kurang dari min B per A. Nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan. Jangan bingung dulu. Kemudian yang kedua, jika AX plus B sama dengan C kurang dari 0 atau negatif, maka tidak ada bilangan real X yang memenuhi persamaan ini. Sesuai dengan sifat yang di awal, sesuatu yang dimutlakan itu hasilnya pasti positif. Nah kok jika ada soal yang dimutlakan kemudian hasilnya negatif, maka jelas tidak memenuhi persamaan. Kita langsung saja pada contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak berikut. Yang pertama adalah atau A negatif, maksud saya A yaitu mutlak X plus 5 sama dengan 3. Yang B 2X mutlak 2X min 3 sama dengan 5. Yang C mutlak X plus 1 ditambah 2X plus 7. Nah ini X nya tidak cuma di dalam mutlak, di luar pun ada nilai X nya. Kemudian yang D bentuknya 3X plus 4 sama dengan X plus 8. Ini maksudnya mutlak ya. Nah ini di dalam mutlak ada X, di luar mutlak pun ada X. Ini mungkin agak mirip dengan yang C. Kemudian yang E, nah ini lebih sulit lagi tingkatannya. Ada dua mutlak dan ada 2X. X yang pertama di sini mutlak 2X kurangi 1 sama dengan mutlak X plus 3. Nah ini untuk persoalan yang seperti C, D, dan E kita harus cari batasan-batasannya. Langsung saja kita jawab untuk lebih jelasnya. Yang pertama adalah X plus 5 di dalam mutlak sama dengan 3. Seperti rumusnya, jika C-nya, lihat ini A, B, C-nya itu lebih dari 0 atau positif, maka dia punya dua kemungkinan. Yang pertama adalah positif, kemungkinan kedua dia adalah negatif. Langsung saja, kemungkinan yang pertama adalah dia positif, jadi X plus 5. Dia negatif, positif, jadi tidak diapa-apakan, sama dengan 3. Maka diperoleh X sama dengan 5 pindah ruas, jadi positif menjadi negatif. 3 dikurangi 5. X sama dengan min 2. Ini adalah yang positif. Kemudian yang negatif, jadi negatif X plus 5 sama dengan 3. Karena kita akan fokus untuk mencari X-nya saja, negatifnya kita pindahkan ruas atau kedua ruas dikalikan dengan negatif. Jadi di sini positif X plus 5, ini dikali negatif jadi negatif 3. Kemudian kita selesaikan X sama dengan pindah ruas atau dikurangi 5. Di sini dikurangi 5, di sini pun dikurangi 5. Di sini dikurangi 5 habis, di sini dikurangi 5. Kemudian X sama dengan min 3 kurangi min 5 sama min 8. Jadi titik 3 himpunan penyelesaiannya, saya singkat HP, adalah dalam kurung kurawal min 8, yang paling kiri di kiri ya, min 8 min 2. Seperti itu. Ini masih mudah ya. Kemudian yang kedua,
Yang kedua adalah 2x kurangi 3. 2x kurangi 3 sama dengan 5. Jadi dia punya dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah dia di dalam mutlak ini bernilai positif. Jadi 2x kurangi 3 sama dengan 5. Kita selesaikan. 2x sama dengan pindah ruas jadi 5 ditambah 3. Jadi 2x sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Sekarang kemungkinan yang kedua adalah dia bernilai negatif. Jadi negatif 2x kurangi 3 sama dengan 5. Seperti di atas, maka dia 2x kurangi 3 sama dengan negatif 5. Negatifnya pindah. Jadi 2x sama dengan min 5 dikurangi, ini kan negatif, pindah ruas jadi positif. Jadi 2x sama dengan negatif 5 ditambah 3 jadi negatif 2. X sama dengan negatif 2 dibagi 2 sama dengan negatif 1. Jadi telah ditemukan himpunan penyelesaiannya adalah dalam kurung kurawal yang negatif dulu, yang di sebelah kiri, yaitu negatif 1 dan 4. Seperti itu. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga atau C adalah bentuk soal X ditambah 1 atau mutlak X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Hal yang pertama harus kalian perhatikan adalah mutlak X plus 1. Jadi kita perhatikan yang mutlak X plus 1 saja, walaupun ini ada X tapi tidak ada mutlaknya, tidak usah kita hiraukan. Yang pertama adalah X plus 1, kita cari batasannya atau pembuat nolnya, yaitu untuk mutlak X plus 1 lebih dari sama dengan 0 atau yang daerah positif ya, kemudian diperoleh X sama dengan lebih dari sama dengan, ini pindah sini jadi negatif 1. Kemudian untuk X plus 1 yang kurang dari 0, maka diperoleh X kurang dari, pindah ruas jadi negatif 1. Lah, didapatkan dua ini, X lebih dari sama dengan negatif 1 dan X kurang dari sama dengan 1. Jadi kalau kita buat garis bilangannya, di sini negatif 1, kemudian di sini, nah ke sini, ini yang lebih dari sama dengan negatif 1, ini berarti garis X lebih dari sama dengan negatif 1. Kemudian yang ke sini, yang ke kiri, nah ini untuk garis yang X kurang dari negatif 1. Telah kita dapatkan dua batasannya. Sekarang ini adalah batasan pertama, ini adalah batasan kedua. Untuk batasan yang pertama, untuk batasan pertama, X lebih dari sama dengan negatif 1. Kita ambil salah satu contoh permisalan. Misal, bilangan yang lebih dari sama dengan negatif 1 itu berapa saja? Ya, kemudian di sini ada 0, ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Misalkan kita ambil 1, misal X sama dengan 1. Kita masukkan ke persamaan yang ada mutlaknya, yaitu X ditambah 1. Misal X1, maka X tambah 1 sama dengan, X-nya kita ganti dengan 1, ditambah 1, sama dengan, ini mutlak ya, sama dengan mutlak 2. Mutlak 2 berapa? 2. Oh, berarti dia negatif, dia apa? Positif. Berarti untuk X lebih dari sama dengan negatif 1, dia positif. Jadi
persamaan ini, yang ini kita tulis positif. Negatif atau positif? Ini hasilnya positif ya, maaf kalau saya salah bicara. Jadi X ditambah 1 dia positif, ditambah 2X sama dengan 7. Kita operasikan X tambah 2X sama dengan 3X, ditambah 1 sama dengan 7, 3X sama dengan 7 kurangi 1, 3X sama dengan 6, X sama dengan 6/3 sama dengan 2. Nah, ini belum selesai, belum sampai apa-apa ya. Kita bandingkan. Nah, ini dengan ini. Dia X ketemu 2. Sedangkan batasannya X lebih dari sama dengan 1. Kita lihat, apakah 2 lebih dari sama dengan 1? Ya, jadi ini memenuhi. Saya tulis M untuk memberi tanda. Ini masih batasan yang pertama. Kita kerjakan batasan yang kedua. Batasan yang kedua yaitu untuk X kurang dari negatif 1. Kita ambil permisalan lagi. Misal X, angka yang kurang dari negatif 1 itu berapa? Ambil saja misalnya negatif 2. Kita masukkan ke dalam persamaan yang ada mutlaknya, yaitu X kurangi atau tambah 1. Kita masukkan ke sini, 2-nya sama dengan negatif 2 ditambah 1. Mutlak sama dengan mutlak. Negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1. Nah, negatif 1 ya, berarti di dalam mutlaknya itu dia bernilai negatif. Jadi persamaannya untuk X ditambah 1-nya dia negatif. Jadi diperoleh X tambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Nah, ini dia berubah menjadi negatif. Jadi negatif X ditambah 1 ditambah 2X sama dengan 7. Ini jadi dikalikan ke dalam X-nya, min X dikurangi 1 ditambah 2X sama dengan 7. Min X ditambah 2X, kita operasikan yang ada X-nya sama. Jadi X min 1 sama dengan 7. X sama dengan, ini pindah jadi 7 tambah 1. X sama dengan 8. Nah, 8 ini kita bandingkan lagi. Apakah ini ya? Apakah 8 ini kurang dari negatif 1? Tidak. 8 ini ya lebih dari negatif 1 ya. Jadi ini tidak memenuhi TM. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi itu apa saja tadi? Dari dua batasan yang memenuhi adalah hanya 2X yang 2. Sekarang saya ditulis jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2 saja.